Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Queen Latifah dengan NIM 12300210023 dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi S1 Kebidanan, semester 2. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Iva. Hari ini aku akan ajarkan kalian mengenai biomekanika. Apa sih itu biomekanika? Adapun 4 pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian biomekanika, yang kedua adalah jenis biomekanika, yang ketiga penerapan biomekanika, dan yang terakhir ada tulang, jaringan penghubung, dan juga otot. Yang pertama ada pengertian biomekanika. Pengertian biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang menjelaskan tentang aspek mekanika dari gerakan tubuh manusia. Ilmu yang menggunakan hukum fisika dan mekanika untuk mendeskripsikan gerakan pada tubuh dan memahami efek, gaya, dan momen yang terjadi. Biomekanika adalah kombinasi antara disiplin ilmu, mekanika, terapan, dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi dalam biomekanika, menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Atau juga dapat didefinisikan ilmu pengetahuan yang menerapkan hukum-hukum mekanika terhadap struktur tubuh, terutama sistem lokomotor, dalam arti perpindahan gerak tubuh yang juga melibatkan berat tubuh. Meskipun biomekanika lebih fokus pada prinsip-prinsip mekanis sistem tubuh, ada banyak waktu ketika fungsi fisiologis dan jaringan biokimia mempertimbangkan ketika membahas gerakan. Studi dalam biomekanik seringkali akan membahas berbagai topik termasuk fungsi mekanis otot, jaringan ikat, tulang rawan, kulit, saraf, sendi, tulang, dan bahkan organ dalam. Biomekanika adalah bidang studi ilmiah yang sangat penting untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja manusia. Penelitian biomekanik sering diterapkan oleh guru pendidikan jasmani, terapi fisik, dokter, pelatih pribadi, dan pelatih. Yang kedua ada jenis biomekanika. Yang pertama ada general biomekanik dan yang kedua ada okupasional biomekanik. Untuk general biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan bergerak. General biomekanik dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu biostatik dan biodinamik. Biostatik adalah bagian dari biomekanika secara umum yang hanya mempelajari tubuh pada posisi diam. Sedangkan biodinamik adalah bagian dari biomekanika secara umum yang berkaitan dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi dan gerakan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja dalam tubuh. Untuk yang selanjutnya ada okupasional biomekanik. Okupasional biomekanik adalah bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, materi, dan peralatan dengan tujuan untuk meminimalkan kelelahan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Dan yang ketiga ada penerapan biomekanika. Penerapan biomekanika dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan karena dari biomekanika kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi. Dalam kegiatan sehari-hari, biomekanika berperan sebagai yang pertama ada evaluasi pekerjaan, apakah berbahaya atau tidak. Yang kedua ada merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Dan yang terakhir ada biomekanika membantu pekerjaan kecil atau mencegah cedera diakibatkan oleh gerakan-gerakan yang terjadi pada kegiatan sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri, perkiraan 70%-80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Berdasarkan data perkiraan terakhir, sekitar 10%-15% populasi mengalami sakit punggung bagian bawah atau low back pain. Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika atau NIOSH atau National Institute for Occupational Safety and Healthy melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanik, yaitu berat dan benda dipindahkan. Hal-hal ini ditentukan oleh pembebanan langsung, posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh ini, dan ada beberapa lainnya.
Frekuensi pemindahan. Hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau menit yang memindahkan frekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layaknya dibandingkan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang diberikan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Yang selanjutnya ada tulang, jaringan penghubung, dan juga otot. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Organ-organ ini dinamis dan terus berubah seiring stimulus dari lingkungan. Beberapa tulang akan menyatu dan membentuk tulang yang lebih kuat seperti yang terjadi pada masa pertumbuhan. Bayi memiliki 300 tulang, sementara dewasa hanya memiliki 206 tulang. Selain itu, tulang juga dapat memperbesar atau memperkecil, menebal atau menipis, atau menguat jika dibutuhkan. Saat patah, misalnya dalam cedera, tulang dapat tumbuh kembali tanpa meninggalkan luka. Tulang memiliki banyak fungsi penting, diantaranya yang pertama, menjadi penopang dan menciptakan struktur serta bentuk tubuh manusia. Yang kedua, melindungi organ vital yang rapuh. Yang ketiga, menghasilkan sel darah putih dan merah. Selain itu, sel dari tulang belakang seperti sel punca dan terletak pada lapisan paling dalam. Yang keempat, ada memfasilitasi respirasi. Yang kelima, menyimpan lemak dan mineral yang dikeluarkan saat tubuh membutuhkan sehingga berperan penting dalam hemostatis. Yang terakhir ada memungkinkan fungsi motorik dan lokomotif yang berkoordinasi dengan otot dan sendi sehingga tulang dapat terhubung. Tulang menghasilkan 4 jenis sel. Yang pertama ada osteosit, osteoklas, osteoblast, dan sel-sel lapisan. Yang pertama ada osteoblast, adalah salah satu sel yang membuat tulang baru saat bertumbuh. Osteoblast jika berkumpul membentuk materi fleksibel yang disebut osteoid yang menyatukan mineral sehingga menjadi keras dan kuat. Osteoblast juga bertanggung jawab membangun kembali tulang yang rusak akibat retakan dan cedera. Yang kedua ada osteosit, biasanya ditemukan pada tulang kompak yang menopas tubuh dan otot, berbentuk seperti bintang yang dapat menukar mineral dengan sel lain di sekitarnya. Yang ketiga ada sel lapisan menutupi bagian luar tulang dengan fungsi utama mengontrol pergerakan dari molekul yang ditemukan di bagian dalam atau luar tulang. Yang terakhir ada osteoklas, adalah sel yang memecah diri untuk menyerap kembali tulang yang ada. Mereka bekerja sama dengan osteoblast untuk membentuk tulang jika mengalami kerusakan akibat cedera. Dan yang kedua ada jaringan penghubung. Jaringan penghubung adalah lapisan atau jaringan tubuh yang berfungsi untuk mendukung, menggabungkan, dan memisahkan berbagai jenis organ dan jaringan dalam tubuh. Sebagai contoh adalah kulit. Tersusun dari berbagai lapisan. Di bawah kulit terdapat berbagai organ tubuh selain seperti tulang. Lapisan terdalam kulit yang memisahkan kulit dengan tulang ialah lapisan penghubung. Lapisan tersebut memisahkan organ kulit dengan tulang, membuat hubungan antara kulit dengan tulang serta jaringan lain berfungsi memberi sifat lentur dan kekuatan pada kulit. Selain lapisan terluar dari setiap organ yang termasuk juga ke dalam jaringan penghubung adalah jaringan lemak, tulang, dan juga tulang rawan. Fungsi dari jaringan penghubung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai jaringan proteksi, yang kedua memberikan sifat lentur, yang ketiga ada menyimpan energi, yang keempat membentuk struktur dan bentuk tubuh, yang kelima ada menghubungkan berbagai jaringan tubuh dan organ tubuh, yang terakhir ada menghasilkan hormon. Yang selanjutnya ada otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot adalah sebuah jaringan tubuh yang diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot merupakan kumpulan jaringan otot yang saling berkontraksi sehingga menghasilkan gerakan. Otot terdiri dari serabut sel otot yang keseluruhan dilapisi oleh jaringan pelindung, melakukan kontraksi dan relaksasi menggunakan ATP. Rangka tubuh makhluk hidup terdiri atas tulang dan sendi, namun tidak dapat bergerak sendiri. Energi kimia berupa ATP akan berubah menjadi energi mekanik sehingga dihasilkan pergerakan berupa pergantian kontraksi dan relaksasi.
Berdasarkan histologi otot dan lokasi jaringan otot diklasifikasikan menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot merupakan mesin yang dapat merubah energi kimia menjadi energi mekanik yang dapat terwujud dalam satu aktivitas fisik. Dalam hal ini, otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dikarenakan adanya ketersediaan energi dari sistem energi. Kontraksi otot yang terjadi pada tubuh manusia mampu melakukan kerja seperti mesin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.